Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aldawiyah Izati dengan NIM 232340009. Baik, di sini saya akan mempresentasikan 7 unsur-unsur kebudayaan Minangkabau dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Eshos M. 7 unsur-unsur budaya di sini yaitu: 1. Sistem religi, sistem kekerabatan, bahasa, sistem pengetahuan, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Pengertian 7 unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan universal dapat diartikan sebagai pemahaman yang lebih jelas mengenai kebudayaan secara keseluruhan, karena pembahasan tentang kebudayaan sangat kompleks dan luas, sehingga terdapat 7 unsur kebudayaan untuk lebih memudahkan kita memahami kebudayaan. Sejarah singkat Minangkabau. Melirik sejarah singkat Minangkabau merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan Sungaiang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Desa tersebut awalnya merupakan tanah lapang, namun karena adanya isu yang berkembang bahwasannya Kerajaan Bagaruyung akan diserang oleh Kerajaan Majapahit dari daerah Jawa, maka terjadilah peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Kerbau tersebut mewakili peperangan kedua kerajaan. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian, maka muncul kata Minangkabau yang selanjutnya dijadikan nama nagari atau desa tersebut. Yang menjadi unsur pertama yaitu bahasa. Bahasa Minangkabau merupakan salah satu bahasa daerah yang banyak memberikan sumbangan terhadap kosakata bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya sarjana Minang yang berkontribusi dalam pembentukan bahasa Melayu baku yang kelak menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Minangkabau atau Bahasa Minang merupakan sebuah bahasa yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, di bagian barat Provinsi Riau, Negari Sembilan atau Malaysia, dan juga penduduk asli Minangkabau yang telah merantau ke berbagai daerah di Indonesia. Contohnya yaitu dapat menjadi dape, kawat menjadi kawe, surat menjadi sure, dekat menjadi dake. Dialek O lebih dominan dipakai di daerah dataran tinggi seperti Payakumbuh, Agam, dan 50 kota. Untuk dialek A sendiri lebih dominan dipakai di daerah pesisir atau disebut dengan daerah Darek seperti pesisir selatan, Padang, dan sebagian daerah Solok. Selanjutnya ada sistem teknologi dan peralatan. Teknologi yang berkembang pada masyarakat Minangkabau contohnya yaitu bentuk desa dan bentuk tempat tinggal. Desa mereka disebut nagari dalam bahasa Minangkabau. Nagari terdiri dari dua bagian utama yaitu daerah nagari dan tarata. Nagari ialah daerah kediaman utama yang dianggap pusat sebuah desa. Halnya berbeda dengan tarata yang dianggap sebagai daerah hutan dan ladang. Di dalam nagari biasanya terdapat sebuah masjid, sebuah balai adat, dan pasar. Masjid merupakan tempat untuk beribadah, balai adat merupakan tempat sidang-sidang adat diadakan. Selanjutnya ada alat produksi Minangkabau berkaitan dengan peralatan hidup. Alat produksi tradisional di Minangkabau mencakup berbagai alat pertanian seperti cangkul, parang, dan sabit. Untuk pertanian padi serta alat-alat kerajinan tangan seperti alat tenun, alat pahat kayu, dan alat pembuatan songket yang merupakan warisan budaya yang kaya dari suku Minangkabau. Sistem produksi mereka juga melibatkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang ketiga ada sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian adalah cara manusia untuk mendapatkan penghidupan. Kondisi ekologis ini, masyarakat Minang mempunyai profesi mayoritas yakni nelayan, petani, dan pedagang. Mata pencarian sangat diperlukan untuk setiap masyarakat karena bermanfaat untuk memenuhi kehidupan manusia. Misalnya kaum pegawai atau karyawan, kaum petani, nelayan, pedagang, buruh, dan seterusnya. Hal tersebut merupakan mata pencarian yang harus kita tekuni. Contohnya, masyarakat yang hidup di pesisir pantai lebih banyak bermata pencarian sebagai nelayan, atau masyarakat yang hidup di perkotaan lebih banyak bermata pencarian sebagai pegawai kantoran. Selanjutnya ada sistem kekerabatan. Suku Minang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, di mana kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar ibu, yang dipimpin oleh mama, saudara laki-laki ibu. Selain itu, tidak sedikit masyarakat Minangkabau yang menganggap bahwa sistem matrilineal kekerabatan yang menarik garis keturunan ibu yang dianut masyarakat Minangkabau bertentangan dengan aturan Islam yang menekankan sistem patrilineal kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut ayah. Contohnya, suku Minangkabau dibagi menjadi beberapa kelompok matrilineal yang disebut kaum.
Selanjutnya, contohnya keponakan laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan dihormati dan dididik oleh mama. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Anak-anak lelaki usia 7 tahun biasanya akan meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di surau, di mana mereka diajarkan ilmu agama dan adat Minangkabau. Di usia remaja, mereka digalakkan untuk meninggalkan perkampungan mereka untuk menimba ilmu di sekolah atau menimba pengalaman di luar kampung dengan harapan mereka akan pulang sebagai seorang dewasa yang lebih matang dan bertanggung jawab kepada keluarga dan negari. Contoh orang Minangkabau yang berhasil dan menjadi orang terkemuka yaitu Muhammad Natsir. Orang Minang berpengaruh ke-10 adalah Muhammad Natsir, yang lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat, 17 Juli 1908, meninggal di Jakarta 6 Februari 1993 pada umur 84 tahun. Adalah seorang ulama, politis, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Berikutnya ada sistem religi. Masyarakat Minangkabau yang mulanya didominasi agama Buddha berangsur-angsur memeluk Islam karena hubungan dengan Aceh yang semakin intensif melalui kegiatan ekonomi sejak pemerintahan Raja Aditya Warman. Lebih dari setengah masyarakat Minangkabau menganut agama Islam, walaupun tidak sedikit dari mereka yang hanya menganut agama sebagai simbol tanpa melakukan ibadah dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam agama tersebut. Contoh sistem religi ini yaitu seperti upacara tabur yang diadakan setiap tahun pada tanggal 1 sampai 10 Muharram, mengandung unsur kepercayaan religi dan nilai budaya masyarakat pengembannya. Contoh-contoh lain dari sistem religi ini adalah faham Islam dalam Minangkabau. Faham Islam yaitu menimba ilmu adalah wajib. Faham Minangkabau, anak laki-laki harus meninggalkan rumah mereka untuk tinggal dan belajar di surau. Faham Islam, tidak ada wanita yang boleh dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Faham Minangkabau, wanita yang menentukan dengan siapa yang ia ingin menikah. Faham Islam, ibu berhak dihormati 3 kali lebih tinggi daripada bapak. Faham Minangkabau, Bundo Kanduang adalah pemimpin atau pengambil keputusan di rumah gadang. Selanjutnya ada kesenian yang menjadi bagian terakhir dari 7 unsur tersebut. Salah satu ciri khas dari kebudayaan adalah kesenian. Banyak hal yang bisa kita pelajari mengenai kesenian, misalnya seni sastra, lukis, musik, tari, drama, kridan, dan lain sebagainya. Hal tersebut bagian dari khas yang dimiliki setiap daerah maupun setiap negara. Kesenian Minangkabau bertempat asli di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ia bermacam-macam yang disesuaikan rupanya dari berbagai daerah bagian di Sumatera Barat. Keindahan dan keberagaman kesenian Minangkabau merupakan warisan yang dapat menyokong dan melengkapi kesenian lain yang banyak berada di Indonesia. Contoh kesenian-kesenian ini adalah berupa tari-tarian yang terdiri dari tari piring, tari rontak, tari randai, tari indang, tari payung, dan lain-lainnya. Selain itu ada kesenian pantun dan sambah menyambah, ada kesenian musik adat, alat musik saluang, gandang, tabuy, rebana, dan lain-lain. Ada pakaian adat dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari 7 unsur-unsur budaya ini adalah kebudayaan Minangkabau adalah budaya yang unik dan mengandung nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Persebaran masyarakat Minangkabau di Indonesia pun cukup luas. Kebanggaan dari suku Minangkabau adalah masakan Padang yang sejak dulu sudah digemari oleh banyak orang. Rendang dan dendeng balado. Rendang dan dendeng balado adalah salah satu masakan yang sangat disukai dan restoran Padang pun kini sudah menyebar, baik di negara Indonesia sendiri atau bahkan ke mancanegara. Sebagai salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, budaya Minangkabau patut dilestarikan mengingat derasnya arus globalisasi sebagai dari Indonesia. Kita semua wajib melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan menyaring setiap hal yang masuk sebagai akibat dari modernisasi.